Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk rekan-rekan semuanya. Yang terhormat Bapak Dosen Raden Muhammad Ilham Saiful Mila MPD dan juga teman-teman semua yang saya rindukan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya kita dapat melaksanakan presentasi seperti mana biasanya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Pitaloka Firdaus dan juga rekan saya Sinta Nurlela akan memaparkan materi tentang macam-macam akad nikah. Kita langsung saja kepada materi, yaitu pengertian akad nikah. Akad nikah adalah menciptakan ikatan pernikahan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk membangun keluarga bahagia sesuai dengan syariat Islam, yaitu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Adapun macam-macam akad nikah, yang pertama ada akad nikah sah murni dan hukumnya, yang kedua ada akad nikah yang bergantung dan hukumnya, yang ketiga akad nikah yang rusak atau akad nikah fasid dan hukumnya, yang terakhir ada akad nikah tidak syah atau nikah batil. Yang pertama ada akad nikah sah murni dan hukumnya. Artinya, akad sah adalah akad yang diselenggarakan dengan memenuhi segala syarat dan rukunnya. Hukumnya adalah akad ini berdampak pada tercapainya realisasi yang dituju oleh akad tersebut, yaitu perpindahan hak milik. Pernikahan sah murni adalah yang memenuhi segala persyaratan akad, segala syarat syah, dan segala syarat pelaksanaan. Di antaranya, yang pertama ada kedua orang yang berakad, yang kedua ahli dalam melaksanakan akad, yang ketiga sigatnya menunjukkan pemilikan kesenangan secara abadi, yang keempat menyatu dalam satu majelis ijab qabul, yang kelima tidak terjadi perbedaan antara mereka berdua, yang keenam masing-masing pengijab dan pengqabul mendengar suara yang lain. Istri merupakan objek penerima pernikahan yang diakadi. Yang ketujuh, dihadiri dua orang saksi yang memenuhi segala persyaratan persaksian, dan yang terakhir, masing-masing dari dua orang yang berakad, berakal dan balik. Nah, ketika semua syarat sudah terpenuhi, maka akad pernikahan menjadi sah dan menimbulkan pengaruh-pengaruh syara. Yang kedua ada akad nikah yang bergantung dan hukumnya. Artinya, akad nikah yang sahih yang terhenti pada izin orang yang mempunyai kekuasaan, seperti akad pernikahan anak kecil yang sudah pandai atau yang disebut mumayyiz, terhenti pada izin walinya. Terhenti akad fadli, yaitu dilakukan orang lain bukan wakil dan bukan pengganti atas izin orang yang diakadi, yakni suami atau istri. Akad fuduli dan pernikahan memiliki beberapa hukum, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jika diakadkan akad pernikahan atau fudli pada seseorang, kemudian orang yang berakad fudli tersebut meninggal dunia, maka izin akad fudli baru diberikan kepada yang berkompeten setelah meninggalnya. Yang kedua, di antara hukum orang yang mengadakan akad fudli, baginya tidak mempunyai hak merusak akad pernikahan setelah ijab qabul dan sebelum izin dari berkompeten. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Sinta Nurlela. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu akad nikah yang rusak atau akad nikah fasid dan hukumnya. Akad nikah yang rusak dan hukumnya ditetapkan pada akad fasid. Di sini tidak ada penetapan hak waris, tidak ada kewajiban nafkah, tempat tinggal, dan kepatuhan kepada suami. Akad fasid tidak menimbulkan pengaruh pernikahan sama sekali. Selanjutnya yaitu akad nikah tidak syah dan hukumnya. Akad nikah batil adalah
Jika tidak memenuhi rukun nikah seperti menikah tanpa ijab atau tanpa qabul atau tanpa ijab dan qabul, akad nikah batil telah rusak dari segi asasnya. Adapun yang termasuk dalam akad batil ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika orang yang tidak ada keahlian mengadakan akad dengan sendirinya, maka akadnya batil. Yang kedua yaitu seorang laki-laki yang mengadakan akad dengan perempuan yang tidak halal baginya. Yang ketiga yaitu jika non-muslim berakad menikahi wanita muslimah, maka nikahnya batil karena hilang status. Yang selanjutnya yaitu wanita yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama yaitu 7 orang karena hubungan nasab. Yang kedua 2 orang karena hubungan susuan. Yang ketiga yaitu 4 orang karena hubungan musaharoh atau besanan, dan yang terakhir yaitu 1 orang karena hubungan dengan istri. Jazakallah khairan hasiran. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.